Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pembagian pasal al-tarif atau qaul syariah. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kepada para pemateri untuk memaparkan materinya. Pasal dan pembagiannya. Pasal mengandung arti pemisah atau pembeda. Dalam mantik, pasal adalah ciri atau sejumlah ciri dari hakikat, benda, diri, orang yang dengannya berbeda substansi-substansi atau hakikat-hakikat yang berbeda dalam satu jenis antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti insan dan hayawan dikaitkan dengan natik, kedua lafaz itu berada dalam satu jenis. Ke dalam lafaz hayawan bergabung manusia, kambing, dan sebagainya. Namun, antara insan dan hewan itu dapat dipisahkan dengan menggunakan pasal, yaitu kata-kata dan berpikir, yang menjadi pemisah dan pembeda antara insan dan hayawan, karena yang dapat berkata-kata dan berpikir hanyalah insan. Adapun pembagian pasal terbagi menjadi dua bagian, diantaranya yaitu yang pertama pasal qorib dan yang kedua pasal ba'id. Sekian. Selanjutnya yaitu fase qorib. Fase yang membedakan sesuatu dengan individu yang tercakup oleh jins qorib dari sesuatu itu. Maksudnya, fase qorib adalah fase yang berfungsi untuk memisahkan antara sesuatu dengan seluruh individu yang tercakup oleh jinsnya yang dekat. Contoh, dapat berpikir. Kata dapat berpikir adalah fase qorib bagi manusia yang membedakannya dari penyampaian dalam satu jins yaitu hayawan, seperti kambing, sapi, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai fasal ba'id atau fasal jauh. Jadi, fasal ba'id atau fasal jauh ialah suatu lafaz untuk membedakan antara suatu afrod hakikat dengan afrod hakikat lainnya yang ada. Persamaan pada jenisnya yang jauh, seperti bergerak dengan kehendak untuk mentakrifkan manusia. Manusia ialah binatang yang berkehendak. Perkataan berkehendak ini sama dengan binatang lainnya dalam jenisnya yang jauh. Oleh karena itu, dinamakanlah yang demikian itu dengan fasal ba'id atau fasal jauh. Takrif atau al-ta'rif secara etimologi berarti pengertian atau batasan sesuatu. Al-ta'rif ini bisa disebut juga al-qaul al-syarih atau ungkapan yang menjelaskan. Dengan demikian, ta'rif menyangkut adanya sesuatu yang dijelaskan, penjelasannya itu sendiri dan cara menjelaskannya. Adapun pembagian ta'rif ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada hadatan, yaitu ta'rif yang menggunakan jenis dekat dan fas dekat. Yang kedua ada had nakis, yaitu ta'rif yang menggunakan jenis jauh dan fas dekat atau fas dekat saja. Yang ketiga ada ramtam, yaitu ta'rif yang menggunakan jenis dekat dan hasanah. Dan yang terakhir ini ada ram nakis, yaitu ta'rif yang menggunakan jenis jauh dan hasanah saja. Sekian. Selanjutnya, syarat-syarat ta'rif, yaitu 1. Hendaklah ta'rif itu sesuai atau setara dengan yang dita'rif jami' ma'ani, maka tidak boleh ta'rif itu lebih jelas dari yang dita'rif. Yang kedua, hendaklah ta'rif itu lebih jelas dari yang dita'rif sehingga sesuai dengan tujuan yang dimaksud, yaitu menjelaskan hakikat yang dita'rif. Yang ketiga, hendaklah ta'rif itu sunyi dari daur, seperti si A melahirkan si B melahirkan si C, dan si C melahirkan si A. Dan hendaklah seterusnya. Selanjutnya, hendaklah sunyi dari majaz, maka tidak boleh menta'rif ilmu dengan lautan yang menghilangkan orang yang kehausan. Sekian, terima kasih.
kesimpulan dari pembahasan materi ini, yang pertama, pasal itu berarti pemisah atau pembeda. Pasal terbagi menjadi dua bagian, di antara ada pasal qorib dan pasal bait. Al-tarif secara etimologi berarti pengertian atau batasan sesuatu. Tarif disebut juga al-qaul al-syarih, ungkapan yang menjelaskan. Takrif menyangkut ada yang suatu yang dijelaskan, menjelaskan itu sendiri dan menjelaskannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.